Selain juga hati-hati terhadap kasus mungkin pemalsuan identitas yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik begitu ya. Hati-hati juga pemirsa, ternyata juga masih ada aksi kriminalitas, salah satunya akan dilaporkan oleh Maria Asgaf di wilayah Pasar Rebo. Ini salah satu korbannya adalah petugas keamanan di wilayah tersebut ya. Ya, kita langsung sapa Ayah ya. Halo Ayah. 45. Halo, pagi Mbak Yurati, ketemu lagi dan juga pemirsa. Betul sekali pemirsa, maka dari itu saya bersama tim saat ini berada di lokasi kejadian tempat berlangsungnya begitu pembacokan oleh sebuah geng motor pada hari Minggu kemarin yang kemudian membacok seorang hansip petugas keamanan sipil di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rencananya pagi ini saya dan juga tim TV One ini berencana untuk sowan terlebih dahulu ke rumah Pak Nasib yang berusia 56 tahun, korban pembacokan oleh geng motor, untuk melihat kondisi seperti apa. Karena informasi terakhir yang kami dapatkan, Pak Nasib ini sempat mengalami pendarahan yang cukup berat begitu ya di bagian belakang punggungnya akibat dibacok dengan celurit oleh geng motor yang pada saat itu beraksi di waktu dini hari. Nah, tidak hanya itu saja, tapi saya juga akan ajak Anda nanti untuk melihat juga kronologi seperti apa, berbincang langsung bersama dengan Pak Nasib, dan juga apa motif dari geng motor tersebut melakukan tindakan kejahatannya. Nanti kami akan ajak Anda berbincang dengan kriminolog dari UI. Usai jeda ya, saat lagi ikuti saya. Ya, selamat pagi pemirsa, menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Kali ini bersama saya Maria Asgaf. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mau ajak Anda ini untuk silaturahmi begitu ya, ke rumah Pak Nasib, salah satu petugas keamanan sipil, seorang hansip di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang kemarin pada hari Minggu dini hari mendapatkan tindakan kurang mengenakan begitu ya, dibacok oleh geng motor di kawasan lingkungan keamanannya sendiri. Kita coba akan sowan terlebih dahulu kondisinya pagi hari ini seperti apa. Loh, assalamualaikum. Pak Nasib udah keluar, udah sehat nih kayaknya nih. Kondisi gimana Pak pagi hari ini? Udah mendingan. Udah mendingan? Iya. Alhamdulillah. Siap. Sehat. Sudah sehat. Ini lagi jalan-jalan pagi atau gimana nih Pak? Jalan pagi aja. Oke, boleh sambil jalan Pak Nasib. Jadi sembari juga nih Pak, tadi saya sampaikan mau sowan ke rumah Pak Nasib, lihat kondisinya seperti apa begitu. Terakhir informasi dari pihak puskesmas seperti apa Pak? Dari puskesmas ya cuman ininya doang, pembuluh darahnya kena. Terus habis itu suruh langsung ke UGD Pasar Rebo. Cuman gitu doang. Kalau pembuluh darahnya kena berarti artinya darah pada saat itu banyak dong Darah Pak? banyak banget. Paling banyak darah. Kalau orang nggak ini udah tepar aja udah. Iya. Nah, tapi informasi justru emang Pak Nasib luar biasa ya, pada saat itu nggak sadar Pak katanya kalau kemudian kena bacok, bahkan sempat beraktivitas juga, tadi saya dengar dari istri Bapak. Iya, emang saya tuh pulang nggak merasa dibacok gitu loh. Jadi kayak dipukul doang. Nyampe rumah, tahu-tahu kita tiduran, nah itu darah banyak di belakang. Terus saya buka baju tuh, bangunin istri. Ya udah gitu doang. Nyampe itu doang udah. Terus saya bangun, lari ke rumah Bu RT. Lari rumah Bu RT, sama Bu RT suruh bawa ke puskesmas. Udah ke puskesmas, nggak bisa nanganin kan puskesmas, langsung suruh ke Pasar Rebo. Itu sempat dijahit Pak pada saat itu Pak? Sempat dijahit di Pasar Rebo. Itu memang lukanya dalam atau bagaimana Pak? Kok darahnya luar biasa banget? Dalam, soalnya pembuluh darahnya kena. Wah, itu beruntung di bagian belakang ya Pak, kalau bagian depan wah. Kalau bagian depan udah lewat. Ya, alhamdulillah masih diberi keselamatan ya Pak ya. Nah, ini kami pemirsa sudah berada di bagian depan Gang Kuming Kalisari, tempat kediaman dari Pak Nasib sekaligus juga lokasi kejadian. Pada saat itu betul ya Pak lokasinya di sini. Pak Nasib boleh ceritakan nggak Pak kronologinya? Karena kalau kami kan hanya lihat sepintas begitu melalui sebuah video yang viral di media sosial. Saya itu udah masuk ke dalam, keluar lagi. Pulang dinas ya Pak ya? Pulang dinas, depan ada rame-rame, kita keluar lagi. Nah di situ ada motor motor 1, boncengan 3. Terus yang di bawah pohon sono 1, boncengan 2. Saya balik lagi masuk, nyampe sini langsung diserang itu.
Karena kan memang informasinya Bapak pulang dinas gitu. Tapi kalau kami lihat di video tuh Bapak kok justru keluar dari gang gitu ya. Jadi sudah sempat kembali, kemudian ngecek lagi kok ada rame-rame apa? Iya. Udah saya masuk lagi, lagi nyampe sini udah langsung diserang. Ya udah saya langsung aja pulang. Oh, jadi posisi Bapak pada saat kemudian dibacok itu posisi pada saat balik badan ya Pak ya? Balik badan. Untung nggak bagian kena depan sini. gitu Pak ya? Pak, berarti kalau misalnya bisa disampaikan juga Pak pada pagi itu Bapak sempat lihat wajah dari pelaku ini Pak? Nggak ngeliat saya. Oh, ngelihat. Kan sini gelap. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak sebenarnya kondisi di lingkungan ini kalau pagi hari sekitar pukul 3.30 ya Pak ya, sekitar setengah 4 pagi pada saat kejadian sepi kah atau justru ramai ini karena kan dekat dengan pasar dan juga sekolah? Sepi posisi. Ya, Pak, ya? Sempat melihat juga nggak Pak setiap pagi nih biasanya memang ada tuh yang riwa-riwi tuh geng motor di sekitar sini? Dia adanya cuma Sabtu Minggu doang. Adanya Sabtu Minggu ya. Bapak ini sudah berapa lama Pak menjadi petugas Hansip Pak? Saya udah 7 tahun. Wilayah Bapak mana tuh Pak? Wilayah keamanan Bapak? Dari sini Pondok Baru 2 nyampe Gang Masjid Abdullah. Berarti artinya ini kan juga wilayah keamanan Iya, Bapak ya Pak? Wilayah saya. Selama ini sempat ada nggak Pak kejadian serupa atau tindak kejahatan pada saat Bapak bertugas? Nggak ada baru ini. Tapi akhir-akhir ini ada nggak Pak? Misalnya memang ada tuh beberapa tindak kejahatan yang sempat terjadi di sini atau justru ada juga geng motor yang meresahkan? Ada warga yang melapor sempat kepada Bapak? Yang ada yang melapor ini yang pas bakso kehilanganannya. Kehilangan apa? Kehilangan baksonya semua. Oh, satu panci gitu Pak? Ya, satu panci mie-nya juga hilang juga, sausnya. Terus tukang kelapa itu kemarin ada 20 biji kalau yang hilang. Dan itu kehilangannya di waktu sore atau malam hari Pak? Malam, Oh, malam hari juga. Tahu Pak pelakunya Pak? kurang tahu ya. Informasinya juga ada salah satu anggota geng motor yang sudah diamankan, betul itu Pak Nasib? Kalau itu malah belum tahu saya itu. Jadi sejauh ini memang pelaku yang sempat melukai Bapak belum diamankan ya Pak ya? Dugaan Bapak kalau Bapak lihat itu tuh memang anggota geng motor yang sering melintas masih anak muda di bawah umur atau seperti apa Pak? Sekilas yang Bapak lihat pada pagi hari. Masih bawah umur, bahasa umur 17-an, 17-16. Siap. Baik, terima kasih Pak Nasib. Nah, ini saya juga coba ajak Bapak, monggo Pak Nasib. Ini sudah bersama saya juga nih ada Pak Dadang Sudiadi, ini selaku kriminolog dari UI. Selamat pagi Pak Dadang, terima kasih sudah hadir nih bersama dengan Pak Nasib langsung. Oke, Pak Nasib, ya kabar ya, sehat-sehat Pak. Nah, Pak Dadang, sempat tahu juga ya cerita Pak Nasib sepertinya. Oke, betul. Nah, tadi sempat disampaikan juga Pak, ternyata beberapa hari terakhir ini juga ada beberapa tindak kejahatan juga yang berlangsung. Seperti misalnya ada tukang bakso yang kehilangan baksonya, gitu. Kemudian ada tukang kelapa yang kehilangan kelapanya. Tindakan-tindakan kejahatan yang semacam ini, menurut Pak Dadang ada korelasinya nggak sih dengan aksi yang terjadi kepada Pak Nasib? Ada kemungkinan sih ada korelasinya, gitu. Mungkin kan karena Bapak sebagai petugas keamanan, bisa saja misalnya mereka kan udah tahu gitu petugas keamanan di sekitar wilayah ini kan Pak Nasib ini gitu. Saya mungkin bisa menduga jangan-jangan aktivitas mereka tuh merasa terganggu gitu. Karena kan kalau saya tidak salah ngumpulnya kan di sini gitu. Ketika Pak Nasib keluar kan mereka tuh ngumpulnya di sini. Jangan-jangan juga mereka mau melakukan hal yang sama. Oh, oke, ya. Pada saat kejadian itu Pak Nasib sempat pakai baju petugas keamanan, Pak? Yang kemarin enggak pakai baju biasa. Oh, pakai kaos loreng hijau gitu ya, Pak ya? Ya paling tidak pakai baju apa, Pak? Pakai baju loreng hijau itu. Yang biasanya memang mengindikasikan kaos yang biasa dipakai oleh petugas Hansip gitu ya Pak Dadang ya. Begitu, kalau lihat warna bajunya sih kelihatan kayaknya ini harus diduga sebagai petugas keamanan atau Hansip. Justru malah jadi pertanyaan besar tuh, mengapa kemudian geng motor ini yang justru tahu ada Pak Nasib di situ yang menggunakan pakaian petugas keamanan justru melakukan aksinya kepada Pak Nasib. Nah, itu yang menjadi tanya-tanya besar. Nanti kita coba akan gali lagi bersama dengan Pak Dadang yang saat lagi.
Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Sebelum kami lanjutkan kembali seperti apa begitu ya perbincangan kami bersama dengan kriminolog Pak Dadang mengenai aksi kejahatan yang akhirnya ini marak, tak kenal waktu, tak kenal situasi gitu. Saya mau ajak Anda berbincang terlebih dahulu bersama dengan Ibu Ning, ini selaku Ketua RT 12 RW 10 Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bu Ning ini, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ning. Selamat pagi. Bu Ning ini adalah orang pertama yang ditemui oleh Pak Nasib pada saat pertama kali sadar bahwa dirinya terluka parah akibat dibacok oleh geng motor. Nah, Bu Ning bisa diceritakan pada saat pagi itu Bu Ning pertama kali didatangi oleh Pak Nasib itu seperti apa, Bu? Iya. Kita memang baru waktu itu lagi pas baru mau sholat subuh semua ya. Situasi emang kita baru habis ambil air wudhu, kemudian ditelepon depan rumah karena rumah saya ada pagernya ya, sehingga Pak Nasib tidak bisa langsung masuk ke rumah. Dia duduk di depan pagar. Nah, akhirnya saya dibilang kalau Bu, Pak Nasib dibacok orang. Saya udah langsung saya keluar. Begitu saya keluar, melihat Pak Nasib berdarah-darah, ya kita namanya perempuan ya agak panik juga. Cuman saya berpikir pertama, ini siapa yang nganter ke UGD dulu? Yang penting ini diselamatkan dulu ya. Penting diselamatkan dulu. Akhirnya kebetulan saja karena banyak juga yang masih pada tidur ya di sekitar itu. Terus ada juga yang pada ke masjid gitu. Akhirnya kebetulan aja ya pertolongan Allah aja. Ada warga kita juga yang baru pulang kerja berdua bawa motor. Akhirnya beliau berhenti terus langsung udah mas udah langsung ini bawa ke UGD puskesmas dulu, nanti urusan belakang, nanti saya nyusul, saya sholat subuh dulu, ntar saya nyusul. Akhirnya alhamdulillah udah dibawa ke UGD, udah kita udah tenang ya, udah akhirnya saya sholat subuh, selesai sholat subuh, saya langsung, waduh ini saya lapor kemana nih, akhirnya saya lapor hubungin Pak Samsu yang dari Babinsa, Polsek, tapi karena situasi memang lagi sholat subuh ya nggak pada aktif. Akhirnya saya share saja ke grup Kalisari Peduli. Nah di situ mungkin langsung rame ya, terus langsung saya juga share ke grup RW, RT RW. Nah ini Pak Burhan, ini ketua tim keamanan RW, akhirnya ya sudah langsung ditangani ya. Setelah itu saya juga udah langsung ini dengan aparat di RT saya sudah ditindak pada saat itu ya. Nah saya juga mau berbincang nih dengan Pak Burhan kalau begitu. Tadi sempat mengetahui juga Pak kejadian pagi hari itu, hari Minggu. Saya tahunya pada waktu itu memang saya terlambat ngidupkan HP. Saya ngidupkan HP habis sholat subuh, ada terjadi pembacokan dan disertai fotonya, ada juga gambarnya. Ya, lanjut saya segera meluncur ke TKP sini, langsung saya menuju ke Bu RT-nya. Dan saya tanya sama Bu RT, jelasan nama Bu RT benar, orang itu sudah dibawa ke puskesmas Pasar Rebo. Karena lukanya terlalu dalam, dirujukan ke rumah sakit Pasar Rebo. Itu. Pada saat itu pagi hari itu, jadi memang warga juga gotong royong bantu langsung, yang penting keselamatan Pak Nasib gitu ya Bu ya. Nah Bu Ning, izin Bu Ning, boleh diceritain nggak Bu Ning, sebenarnya lokasi ini tuh rawan nggak sih Bu dengan tindakan kejahatan? Akhir-akhir ini lumayan rawan ya, karena beberapa ini karena kios-kios ya sering buka sampai malam. Waktu itu juga ini pecel ayam ini sampai malam dia juga didatengin, terus HP yang diminta. Nah, oleh geng motor atau apa nih? Ya anak-anak muda kayak gitu. Iya, jadi udah yang diminta HP, mereka juga daripada keselamatan ini HP-nya kasih. Terus ini bakso rudal ini juga. Ya, kehilangan juga. Bakso rudal juga. Ini juga bakso yang diangkutin ya, bakso termasuk saus, termasuk kecap. Jadi kebetulan kan memang kiosnya kosong, nggak ada yang tidur ya. Terus kelapa ini juga, jadi kelapanya yang diambil tuh ada 20 atau 30 kelapa gitu. Anak-anak yang memang sekitar sini kan ada beberapa sekolah juga ya Bu ya? Iya. Di sini ada SMA 98, ada SMP. Ya, jadi ya memang ada beberapa sekolah. Baik, terima kasih banyak Bu Ning informasi Pak Burhan, terima kasih banyak. Saya coba akan ajak Anda berbincang kembali bersama dengan Pak Dadang. Pak Dadang, punten saya ganggu dulu. Nah, Pak Dadang, tadi Pak, kami sudah bincang dengan Pak Nasib juga, sama Bu RT, sama warga setempat juga. Ternyata memang akhir-akhir ini marak juga nih ada aksi kejahatan di sekitar sini. Pencurian yang kadang juga motifnya nampaknya bukan uang lagi nih, curi bakso, nyuri kelapa. Ada juga beberapa sih anak-anak muda tadi katanya gerombolan gitu ya, curi handphone juga beberapa pedagang di sini. Melihat hal ini seperti apa Pak Dadang?
intinya kalau kita bicara tentang kenakalan anak, Ya. memang banyak yang tujuannya itu bukan bermotif ekonomi, jadi lebih banyak bermotif senang-senang, pengakuan, pride. Dan kalau saya lihat dari gambar di TV-nya, itu yang datang ke sini 5 orang dengan 2 motor. Nah, dugaan saya, yang pertama dugaan saya, kenapa menyerang Pak Nasib? Kelihatan pakai kaos keamanan. Iya, itu pertama, Pak Nasib menggunakan kaos yang Identik mereka lah ya. duga sebagai petugas keamanan gitu. Dan yang kedua, saya tidak tahu persis mereka nongkrong di sini untuk tujuan apa. Jangan-jangan sedang janjian sama teman-temannya. Jangan-jangan. Jadi ketika Pak Nasib keluar, itu dianggap akan mengganggu aktivitas mereka. Gitu. Sehingga ketika Pak Nasib keluar, dan Pak Nasib nggak menegur, setahu saya keluar, ketika dia berbalik mau pulang ke rumah dikejar. Dugaan saya itu. Nah, kenapa dikejar? Salah satunya adalah dia untuk menunjukkan bahwa jangan macam-macam gitu. Ini gue ada di sini. Itu salah satu tujuannya. Ngomongin tentang- Meskipun Pak Nasib adalah petugas keamanan. Iya. Mengapa Justru mereka bisa begitu berani ya Pak ya? Justru mereka merasa bahwa karena dia petugas keamanan, kemungkinan dia menguasai wilayah ini, dan Ya. karena itu mereka berpendapat bahwa ini Pak Nasib, sorry, Pak Nasib ini mesti ditunjukkan gitu, jangan macam-macam tuh di Justru lingkungan. kebanggaan berlebih untuk mereka Iya. kalau bisa menyakiti petugas keamanan. Betul, di lingkungan boleh petugas keamanan gitu, tapi di hadapan kita ini siapa lo gitu. Itu ada, dugaan saya ada pendapat seperti itu. Ya, dugaan saya ada pendapat seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat juga Pak sebenarnya, bahkan mereka itu nampaknya tadi Bu RT sampaikan, nggak kenal waktu aksi kejahatan, nggak hanya di kala sepi, nggak hanya di kala gelap saja, tapi siang hari pun juga mereka berani gitu Pak, walaupun banyak orang juga. Balik lagi ke masalah pride tadi. Semakin mereka diketahui orang banyak, itu semakin mereka bangga akan apa yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih mereka begitu? Itu dia. Kenapa mereka tidak seperti orang biasa saja yang normal gitu, yang kalau ketahuan melakukan sesuatu yang salah, malu, takut. Ini salah satu karakter dari kelompok mereka. Semakin diketahui, semakin diliput oleh media, gitu, mereka semakin bangga bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang menurut orang banyak itu tidak dimungkinkan. Faktor usia kah? Salah satunya mungkin itu, karena di usia-usia mereka itu SMP, SMA misalnya gitu, itu pencarian jati diri untuk menunjukkan bahwa ini gue gitu. Kan ada dua kemungkinan. Yang satu mereka berprestasi, dan karena prestasi itu mereka dihargai. Ya. Yang kedua mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, termasuk kejahatan di dalam. Dan ini mereka nggak sebagai prestasi gitu Nah, ya. ini yang kedua. Menurut mereka itu prestasi di kalangan mereka, ya. Tapi kan di kalangan orang banyak itu bukan prestasi. Oke, dan sekarang kan sebenarnya ya Pak ya, maraknya aksi-aksi geng motor yang juga tidak hanya melakukan aksi pencurian saja, pembacokan, tapi nampaknya justru merembet ke aktivitas tindakan-tindakan kriminal lainnya gitu loh Pak. Tidak seperti misalnya kalau begal kan oke, kemudian melakukan kejahatan, diambil motor dan lain-lain. Tapi geng motor ini sebenarnya seberapa rawan sih Pak mereka dengan berbagai tindak kriminalitas yang bisa dilakukan? Kan ada dua kelompok besar, ya, kelompok klub motor yang dia melakukan bakti sosial dan lain itu mereka biasanya Positif lah ya. melakukan hal yang positif, ya, hal yang positif, bakti sosial segala macam. Tapi ada kelompok klub motor dalam tanda petik yang kemudian kita sebut sebagai geng. Itu pertama kali yang mereka sampaikan adalah ini kelompok saya, Anda harus tahu. Anda harus tahu ini kelompok saya. Dan itulah yang kemudian menyebabkan ketika anggota kelompoknya, atau biasanya kalau geng motor itu ada strukturnya. Betul. Ya, ada strukturnya. Di sana ada cara rekrutmennya, ada Seleksi ya. nilai-nilai yang dipelihara, seleksinya seperti apa gitu. Nah, beberapa mekanisme inisiasi itu biasanya mengarah pada tindakan-tindakan kejahatan yang sekaligus itu menunjukkan bahwa seseorang itu pantas apa enggak masuk dalam geng motor ini. Salah satu ukurannya adalah keberanian. Jadi ketika mereka berani melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya atau sebagai tuntutan Ya. dari masuknya mereka ke dalam keanggotaan gang tersebut, maka keberanian diukur dengan cara meminta mereka untuk melakukan tindakan-tindakan Iya. kejahatan, termasuk Melukai petugas keamanan begitu ya. Itu dia Pak. Miris kita lihatnya Pak Betul. gitu loh. Nah,
Tidak hanya itu saja, tadi menjadi kebanggaan bagi mereka justru, dan juga pembuktian jati diri mereka, keberanian bisa melukai petugas keamanan. Tapi dari Pak Nasib sendiri, Pak Nasib, Iya. yang saat ini apa Pak? Pelaku belum tertangkap, oke. Wilayah jadi dikatakan rawan kriminalitas gitu. Sebagai petugas keamanan, sebagai Pak Nasib sendiri, Ya harapan pengennya sih kalau dari petugas keamanan sih yang penting aman-aman aja gitu loh, jangan sampai bikin resah warga gitu aja. sekarang patroli biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak Nasib? Kalau patroli sih jam 1, kadang jam 2, nggak tentu sih ini ada patroli sampai jam 3 ya. Jadi sekarang diperketat lagi, kayak warga juga sambil gotong royong juga jaga keamanan Ya, gitu ya? bantu hansip kayaknya sih mau Ditambah ya Pak. tambahin kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nasib atas waktunya. Pak Dadang, terima kasih. Itu tadi ya pemirsa, ternyata memang kondisi kriminalitas tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi, di mana ada kesempatan itu dia bisa dilakukan. Terlebih lagi aksi geng motor yang cukup merasakan akhir-akhir ini, karena itu dia pembuktian jati diri, keberanian yang tentu merupakan tindakan yang salah. Saya kembalikan dulu ke Kamarati dan juga Bayu di studio.